Tuhan Yesus Allah yang hidup, pimpin kami untuk belajar firman-Mu Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu dan kepada kami semua yang akan mendengarkan. Dan biarlah hati kami, hati yang subur menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang ada di dalam Joy in Christ atau bersukacita dalam Kristus Yesus? Apalagi di dalam Natal kita bersukacita, kita mengucap syukur, kita joy di dalam Kristus. Nah, mari kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24 untuk melihat apa yang ada di dalam kesukacitaan dalam Kristus, khususnya berkaitan dengan Natal Kristus Yesus. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 berbunyi, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan Yesus, betapa mudah Anda dan saya terjebak dalam euforia sukacita. Karena alasan sukacita, banyak hal yang dikompromikan. Termasuk lalai akan panggilan, lalai akan tanggung jawab, dan bahkan terjerembab dalam kubangan dosa karena sukacita. Menyedihkan bukan? Nah, sukacita Natal Kristus bukan euforia yang demikian. Nah, berikut 3 unsur utama sukacita Natal yang pasti ada di dalam setiap orang yang lahir baru, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab Lukas pasal 2 ayat 21 sampai yang ke-24. Yang pertama, jemaat Tuhan, ketaatan pada Allah dan firman-Nya yang kita bisa lihat dari ayat 21 sampai 24. Lihatlah ketaatan Yusuf dan Maria. Membawa atau di hari yang ke-8 membawa Yesus disunat. Perintah itu ada di dalam Kejadian 17 ayat 12 sampai 14, Kejadian 21 ayat 4 dan Imamat 12 ayat 3. Dan juga ketaatan mereka dengan memberi nama sesuai dengan apa yang Allah katakan, yaitu Yesua atau Yehosua atau Joshua. Dalam bahasa Ibrani artinya Yahweh atau Yahweh Hasef atau Tuhan menyelamatkan. Setelah 8 hari Yesus disunat, pada hari ke-33 waktu pentahiran tiba. Dan Yusuf dan Maria datang ke Yerusalem. Menurut jemaat Tuhan Yesus, berapa jarak Bethlehem ke Yerusalem? Menurut jemaat Tuhan Yesus, berapa jarak dari Bethlehem ke Yerusalem? Kalau kita melihat di peta, jaraknya itu sekitar 10 kilometer. Lalu berapa jarak Yerusalem ke Nazaret? Karena kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 39 dikatakan, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jarak Yerusalem ke Nazaret itu sejauh 104 kilometer. Nah, apa tujuan mereka ke sana? Tujuannya adalah menyerahkan anak yang dikandung dari Roh Kudus di dalam kandungan Maria yang telah lahir, diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Tuhan seperti di dalam ayat 22. Dan setelah itu mereka mempersembahkan korban sebagai tanda pengudusan.
hidup Maria dan Yusuf sungguh bersuka cita melihat kegenapan firman Allah. Mereka sangat bersuka cita. Tetapi lihat jemaat Tuhan, sukacita mereka berfokus pada sang firman hidup yang baru saja datang. Hidup mereka digerakkan oleh firman hidup. Bisa saja Yusuf dan Maria bersepakat tidak sunatkan Yesus karena dia adalah Mesias. Sudah pasti ia adalah keturunan Abraham tanpa disunat pun, karena ia menciptakan Abraham. Tetapi perhatikan, di dalam Alkitab dikatakan apa? Mereka taat dan menyunatkan Yesus. Bisa saja dengan alasan lelah, bisa juga dengan alasan sukacita dicampur dengan capek. Dan juga kan yang lahir adalah Mesias. Maka setelah 33 hari ya santai dulu lah, tidak usah ke Yerusalem. Untuk apa repot-repot ke Yerusalem? Lagi pula kan tanah Yudea sedang dijajah oleh tentara Romawi. Kekaisaran Romawi. Kemana ke Allah Israel itu yang katanya perkasa membebaskan umat Israel? Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap taat melakukan firman Allah, hukum Allah. Yusuf dan Maria. Walaupun banyak orang Israel pada waktu itu mungkin berpikir nggak ada Allah lagi. Kita dijajah oleh Romawi. Kemana Allah yang berkuasa itu? Tetapi Yusuf dan Maria, mereka berfokus pada firman Allah dan mereka taat. Iman kepada Allah adalah dasarnya. Iman yang dibuktikan dengan ketaatan pada firman-Nya. Betapa rendah hatinya Yusuf dan Maria. Dan Allah yang gerakan hati mereka untuk taat akan firman Allah. Di dalam iman kepada Allah ada kerendahan hati untuk taat. Dan inilah sukacita mereka, taat pada firman Allah. Di masa ini begitu banyak istilah dunia yang mengaitkan kesukacitaan dengan ketidaktaatan. Apalagi di masa pandemi ini. Kemana Allah yang katanya hebat? Mengapa terjadi pandemi? Masih butuhkah taat kepada Tuhan? Akibat pemberontakan manusia pertama di Taman Eden, maka semua manusia, termasuk Anda dan saya, akan berkata, sukacita jika tidak ikuti perintah Allah. Lihatlah Adam dan Hawa. Mereka pikir tidak taat akan dapat sukacita karena menjadi seperti Allah. Apakah mereka dapatkan sukacita setelah mereka memberontak atau tidak taat? Mereka tidak dapat apa-apa. Malah kematian yang didapati mereka, termasuk seluruh keturunan mereka, termasuk Anda dan saya. Dan seperti sudah mendarah daging tanpa diajarkan bahwa adalah sukacita jika tidak taat pada Allah. Bagi dunia ini sukacita itu ditemukan dalam ketidaktaatan pada Allah. Sukacita mengikuti dagingku, sukacitaku pada pemberontakanku kepada Tuhan. Dunia mengajarkan demikian. Tidak taat pada Allah bagi dunia adalah sukacita. Sukacitanya bisa lolos kuliah di Harvard Amerika dengan beasiswa. Wah, pastilah sukacita. Tetapi ingatlah, di saat kuliah di sana, tetaplah taat. Oh, sukacita bekerja di tempat terbaik di muka bumi ini. Contohnya di Google. Tetapi ingatlah, di saat bekerja di Google, apakah masih bisa tetap taat? Oh, sukacitanya memiliki jabatan yang baru, ya, di jabatan Kementerian Keuangan lah. Tetapi ingatlah, apakah masih akan tetap taat di dalam sukacita itu? Dunia memisahkan sukacita dengan ketaatan pada Allah. Ada lagu lama yang mudah diucapkan. Mulut kita berucap, aku akan taat. Dan pastilah mulut ini tidak akan katakan, saya tidak mau taat. Tetapi tabiat dan perilaku hidup terbukti kita tidak taat. Dan ternyata disitulah sukacita. Wah, menyedihkan sekali. Di saat sudah di Harvard, sudah kerja di Google, sudah jabatan diimpikan dapat.
apakah masih ada ketaatan? Atau berkata, aku lebih sukacita semakin tidak taat kepada Allah. Yang penting aku kuliah, aku kerja, aku dapat jabatan yang aku mau. Pekerjaan dan jabatan dan kuliah menggantikan ketaatan pada Allah. Taat pada kuliah, taat pada pekerjaan, taat pada jabatan itu menggantikan ketaatan pada Allah. Karena sukacitanya bukan pada Allah dan firman-Nya, tetapi sukacita kepada apa yang dari dunia, yang sebenarnya notabene itu berasal dari Allah sendiri. Sekali lagi, mulut tidak akan berkata, oh saya tidak akan mau taat dengan Allah. Mulut akan berkata, saya taat kepada Allah. Tetapi tabiat dan perilaku kehidupan sehari-hari menunjukkan ketidaktaatan. Dan itu sukacita. Tapi itu salah. Namun saat hati yang berdosa dilahirbarukan dan dibaharui atau dibaharui Roh Kudus, Kristus hadir di hati ini. Hidup ini menemukan sukacita di dalam ketaatan pada firman Allah. Sebagus apapun kuliah Anda dan saya, sebagus apapun pekerjaan Anda dan saya, sehebat apapun jabatan Anda dan saya, setidak nyamannya apapun firman tersebut pada daging ini, manusia baru akan taat pada firman Allah dan dia akan bersukacita karena disitulah sukacitanya berasal. Semakin taat kepada Allah, kepada Kristus Yesus, semakin nyata joy in Christ. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah ada sukacita mentaati Kristus Yesus? Joy in Christ menjadikan fokus hidup kita pada Kristus. Lihat perbedaan kepercayaan di dunia ini. Kepercayaan dunia ini menuntut ketaatan kepada pengikutnya. Tuntutan ketaatan yang diikuti karena ada ancaman dan pahala. Dan semakin pengikutnya taat pada ajarannya, semakin berkurang sukacitanya. Yang ada adalah malah beban berat dan menyusahkan sesamanya. Namun berbeda dengan manusia baru yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Ketaatan tidak karena faktor dari luar, tetapi dari dalam karena Roh Kudus hadir. Taat bukan karena diancam, taat bukan karena pahala, taat bukan karena berkat, tetapi karena hidupnya tidak mungkin taat kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi dia dengan menumpahkan darahnya untuk penebusan dosanya. Kesukaan manusia baru karena Allah dan mentaati firman Allah. Seseorang yang semakin taat pada Kristus semakin bersukacita hidupnya. Dan sukacitanya mendatangkan damai sejahtera pada dirinya dan sesamanya. Sukacitanya dalam Kristus menjadikan ia Injil terbuka bagi sesama untuk mengenal Kristus Yesus. Dan dengan belas kasih Allah mereka dapat bertobat. Sukacita bukan berarti hidup lancar-lancar saja atau tanpa rintangan. Ketahuilah saat diubah oleh Kristus, hidup masih penuh tantangan. Hidup masih tetap ada rintangan. Dan itu pun terlihat dengan Yusuf dan Maria. Walaupun Kaisar Roma terlihat lebih nyata dan disembah oleh banyak orang di zaman mereka, mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah ketaatan itulah sukacita mereka. Karena Mesias datang, Mesias hadir di dalam hidup mereka. Sukacita sejati dalam Kristus Yesus itu nyata. Jika kita bersukacita karena banyak uang, itu belum pasti sejati sukacita. Jika kita bersukacita karena punya pasangan yang cantik atau ganteng, itu belum pasti sukacita sejati. Tetapi di saat tidak ada itu semua, dan tetap taat kepada Kristus berdasarkan firman Allah, itulah sukacita sejati dalam Kristus Yesus. Orang yang dilahirbarukan oleh Allah bersukacita dalam ketaatan pada Kristus Yesus. Sesukacita apapun Anda dan saya, dengan berkat yang Tuhan berikan, tetaplah taat kepadanya. Yang kedua, jemaat Tuhan, masih di dalam Lukas pasal 2 ayat 21-24. Joy in Christ, di dalam sukacita dalam Kristus, ada hidup dalam pengudusan dari Allah. Tahir beda dengan kudus, jemaat Tuhan. Tahir belum pasti kudus.
Seseorang yang tahir dengan ketaatan mengikuti perintah Allah dan hasilnya adalah pengudusan dari Allah seperti dikatakan di dalam Imamat 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Ini berarti Maria adalah manusia yang sama dengan Anda dan saya. Maria orang berdosa sama seperti Anda dan saya. Begitupun Yusuf orang berdosa sama seperti Anda dan saya. Karena ada waktu mereka najis dan mereka mengikuti tata hukum orang Israel yang diberikan oleh Musa untuk pentahiran. Dan setelah itu mereka datang ke Yerusalem untuk menerima pengudusan. Mengikuti perintah Allah membawa kekudusan. Status kudus adalah kerinduan semua orang Israel. Dengan status kudus mereka dapat menghadap hadirat Allah. Perhatikan Maria dan Yusuf. Walaupun anak mereka, sekali lagi saya gunakan anak mereka dengan penjelasan lebih dalam, dikandung dari Roh Kudus, bukan buah dari sel mereka, laki-laki dan perempuan, tetapi dikandung dari Roh Kudus, adalah bayi atau manusia atau sang kudus dari Allah. Allah sendiri. Tetapi mereka mengikuti perintah Allah sebagai bukti Maria dan Yusuf butuh pengudusan dari Allah. Apa arti dari ini semua? Bersukacita dalam Tuhan Yesus atau joy in Christ adalah hidup yang senantiasa di dalam kekudusan Allah. Bersukacita dalam Kristus Yesus selalu merindukan pengudusan darinya. Kekudusan tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan pada firman Allah dan kekudusan manusia berdosa. Maria dan Yusuf termasuk Anda dan saya bukan karena hasil dari ketaatan kita, tetapi oleh iman percaya, dan iman percaya menggerakkan untuk hidup dikuduskan oleh Allah. Ketaatan adalah tanda hidup kudus. Iman percaya adalah anugerah Allah. Anugerah ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah di hidup kita. Kudus atau dikhususkan bagi Tuhan. Hidup kudus adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan tanda dari pekerjaan Roh Kudus adalah sukacita. Bukankah sukacita adalah salah satu dari buah roh? Dunia sekarang ini mengajarkan kesukacitaan tanpa kekudusan. Kesukacitaan tanpa menjadi milik khusus dari Tuhan. Orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu, mereka buta. Mereka buta berpikir bahwa sukacita terlepas dari kekudusan Allah. Malah sebaliknya, pengudusan dari Allah membawa sukacita. Dikhususkan oleh Allah menjadi miliknya adalah kesukacitaan kita. Dan sebagai milik Allah, maka firman Allah adalah kesukacitaan kita. Hidup di tengah-tengah hubungan suami istri. Contohnya, hidup di tengah-tengah hubungan suami istri yang mendasari firman Allah di dalam perkawinan adalah sukacita. Bisa bayangkan, suami istri yang hidupnya tidak berdasarkan firman Allah. Maukah istri atau suami rela bahwa suami atau istrinya bukan miliknya seutuhnya, tetapi ada orang lain yang memilikinya? Jelas nggak ada yang mau. Bagaimana menurut para istri? Gadis virtual internet jadi hasrat suami. Apakah istri akan senang dengan itu? Tidak. Pasti nggak senang. Namun bagi suami yang tidak bertuhan itu menyenangkan. Betapa tidak sukacitanya kehidupan suami istri yang seperti itu. Bayangkan betapa tidak sukacitanya kehidupan suami istri jika tidak berdasarkan Alkitab. Bagi yang single laki-laki, punya pasangan yang maunya dipuaskan dengan uang, walaupun perempuan itu cantik, ada pertanyaan untuk para single laki-laki. Apakah single laki-laki akan sukacita hidup selama-lamanya dengan dia di dalam perkawinan, tapi dia maunya dipuaskan hanya dengan uang dan uang dan uang, walaupun dia cantik? Jelas sebagai laki-laki nggak mau hidup selamanya dengan dia. Begitu juga dengan perempuan single, punya pasangan yang ganteng, tetapi dia hanya mau dipuaskan terus-menerus, walaupun tanpa perkawinan dia mau dipuaskan dengan apa?
seksualitas. Adakah perempuan yang mau seperti itu? Pasti nggak mau. Jadi jemaat Tuhan Yesus, dunia memberikan tawaran sukacita tanpa kekudusan. Tetapi sukacita seperti itu palsu dan merendahkan hidup manusia. Hidup sukacita dalam pengudusan ada yang kita harus korbankan, yaitu kenyamanan kita. Kita rela untuk tidak puas sesuai definisi daging kita. Awalnya sulit bersukacita dalam kekudusan Allah, tetapi di pertengahan sampai akhir ada sukacita surgawi. Bagi yang single, pasti sulit mencari pasangan yang bertuhan. Dan Alkitab memerintahkan untuk menikah dengan yang bertuhan. Taatilah itu. Saat mentaati itu, ingatlah bahwa Allah yang menggerakkan kita untuk taat di dalam pengudusan itu. Sulit mencari memang pasangan yang bertuhan. Tetapi saat diberikan oleh Allah dan masuk dalam perkawinan kudus, di dalam perkawinan ada sukacita. Ada sukacita walaupun di dalam perkawinan Kristen yang kudus ada drama. Ada beberapa drama di dalam perkawinan Kristen. Dan untuk mewujudkannya penuh dengan air mata, penuh dengan doa. Salah satunya Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak mudah untuk mewujudkan firman Tuhan ini, tetapi itulah yang suami istri Kristen hidupi. Ada juga di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 26 yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Awalnya ya sulit, tetapi di pertengahan sampai akhir ada sukacita di dalam hidup suami istri tersebut. Inilah namanya sukacita dalam kekudusan Allah. Bagi orang yang terikat dengan rokok, alkohol, pornografi, narkoba, kata dunia ini sulit terpisah dari itu semua. Mereka anggap enak diikat oleh itu semua. Tapi sebenarnya itu semua merendahkan hidup mereka. Bahkan membunuh hidup mereka. Iblis menghancurkan hidup yang diikat oleh itu semua. Sulit, ya, jika dipikirkan untuk kita lakukan sendiri. Tetapi ingat, sukacita dalam pengudusan itu adalah keberserahan total kita pada Roh Kudus dan firman Allah. Di dalamnya ada kerendahan hati kepada Allah. Betapa sukacitanya hidup dalam pengudusan Allah. Lihatlah betapa sulit hidup Yusuf dan Maria. Tetapi mereka jalani hukum Allah sebagai umat milik Allah. Jangan berpikir hidup dalam kekudusan tidak ada lagi kesukacitaan. Malah sebaliknya, sukacita itu meluap jemaat Tuhan. Hidup dikhususkan Allah dan mengikuti hukumnya. Ujungnya kesukacitaan kekal di dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Sifat dasar daging kita menganggap rendah daya hancur dosa. Dan menganggap ringan hasil kerusakan dosa. Hidup dalam pengudusan tidak memandang remeh dosa, tetapi serius melawan dosa. Membaca firman Allah dan menyepelekan atau melalaikan firman Allah yang jelas-jelas telah ditunjukkan di depan kita, itu adalah dosa. Sadarilah kerusakan akibat dosa dan biarlah kita bertobat. Lihatlah Yusuf dan Maria. Walaupun Maria mengandung dari Roh Kudus, Sang Mesias yang kudus, Yusuf tidak sepelekan firman Allah, tetapi menseriusi firman Allah. Setelah lahir pun, Yusuf dan Maria tidak menyepelekan firman Allah. Mereka menseriusi firman Allah.
Cuma Tuhan perhatikan betapa rusaknya iman percaya kita. Jika Maria tidak lakukan pentahiran, atau Maria mau melakukan pentahiran dan mau ke Yerusalem, tetapi Yusuf berkata tidak usahlah. Maka gagal sudah kesempurnaan Kristus. Dan bohong besar apa yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 4. Yang berbunyi, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dan di dalam Galatia 4 ayat 4-5 yang berbunyi, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan sia-sialah kita percaya kepada Kristus Yesus jika ia tidak sempurna taat pada hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh Kristus Yesus, di mana ia mengenakan kebenarannya pada kita, seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Tetapi jika satu titik saja ditemukan Kristus tidak taat sempurna pada hukum Taurat, maka tidak ada pembenaran pada kita. Allah tidak mentolerir satu iota pun ketidakbenaran. Dosa tidak ada di hadapan Allah. Maka jika Kristus tidak sempurna, maka tidak ada satupun dari kita yang dipandang benar di hadapan Allah. Dan sia-sialah seluruh iman percaya kita kepada Kristus, karena ia pun berdosa sama seperti Anda dan saya. Tetapi yang benar, Kristus adalah sempurna. Dan Lukas 2 ayat 21-24 ini penting bagi iman Anda dan saya kepadanya. Sehingga betapa pentingnya pengudusan Yusuf dan Maria. Di balik kesukacitaan Maria dan Yusuf mendapatkan sang bayi kudus, tidak membutakan mata mereka untuk tidak menseriusi firman Allah. Mereka menseriusi firman Allah. Kekudusan dan kesukacitaan tidak dapat dipisahkan. Hidup dalam kekudusan tidaklah sia-sia, jemaat Tuhan. Jika kita tidak rendah hati dan masih berpikir bahwa kitalah yang memiliki seluruh hidup ini, maka sebenarnya kita belum hidup dalam pengudusan Allah. Saat Allah melahirbarukan Anda dan saya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikuduskan oleh darahnya dan sepenuhnya hidup kita milik Dia. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Oleh sebab itu seluruh hidup kita itu milik Dia. Khusus Kristus Yesus yang punya kita. Mustahil memisahkan status sebagai milik Allah seluruhnya dan sukacita. Itulah sukacita kita dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Dan yang ketiga dan yang terakhir, jemaat Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Perhatikan di dalam Lukas 2 ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yusuf dan Maria membawa burung tekukur seperti yang difirmankan atau diperintahkan di dalam Imamat 12 ayat 8. Mereka tidak menutupi keadaan ekonomi mereka. Ya memang keadaan ekonomi mereka seperti itu. Mereka hidup dapat dikatakan sederhana atau lebih lagi di bawah sederhana. Yusuf tidak menutupi ketidaktahiran Maria yang perlu pentahiran. Dengan berbagai macam alasan. Oh, karena Maria mengandung dari Roh Kudus, oleh sebab itu dia tidak perlu pentahiran, dia sudah tahir kok. Enggak. Yusuf tidak menutupi itu. Yusuf bilang dan menyatakan kepada banyak orang, Maria istriku tidak tahir setelah melahirkan bayi Yesus dan perlu pentahiran. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh keluarga muda tersebut. Di masa sekarang ini banyak sekali orang menutupi kebenaran siapa dirinya. Jangan tutupi keadaan kita dengan sesuatu yang tidak sesuai kebenaran. Salah ya salah, jangan ditutupi dengan dusta. Benar tetaplah benar. Kesalahan tetaplah kesalahan. Ekonomi kita sekian ya sekian lah yang ditampilkan. Kesederhanaan itu singkatnya. Di zaman pandemi ini, Tuhan ajarkan Anda dan saya untuk tahu apa yang paling mendasar di hidup kita. Semua yang aksesoris kehidupan, mari tanggalkan.
Hidupilah kehidupan iman kita dengan kesederhanaan. Dengan sederhana, bukan melebih-lebihkan dan juga mengurang-urangkan. Jangan buat kehidupan iman itu menyulitkan diri kita sendiri karena menambahkan atau mengurangi apa yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak perintahkan. Kehidupan joy in Christ kadangkala bagi orang yang salah memahami ajaran firman Allah melelahkan karena mereka membuat definisi sendiri bagaimana menghidupi firman-Nya. Contoh, apakah karena rajin bersekutu di gedung gereja kita akan selamat? Alkitab berkata tidak. Tetapi karena pemahaman seperti ini yang menjadikan diri manusia itu tertawan bahwa dengan saya beribadah di gereja atau di gedung gereja itu sah. Sehingga dengan cara apapun bisa beribadah di gedung gereja dengan tidak menghiraukan wabah COVID-19. Apakah rajin berdoa menjadikan kita masuk surga? Alkitab berkata tidak. Karena pemahaman demikian yang berkata bahwa jika saya rajin berdoa, saya masuk gereja atau menjadikan doa alat untuk masuk surga. Menjadikan doa itu sebagai alat untuk masuk surga, maka dia akan memaksa orang untuk berdoa. Karena dia pikir dengan banyak doa masuk surga. Dan hidupnya penuh dengan beban. Tetapi ketahuilah orang yang percaya, hidup bersekutu adalah identitas orang Israel. Hidup bersekutu di dalam perkemahan waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Yang bukan orang Israel dan tidak percaya kepada Allah Israel, mereka tidak ada di tengah-tengah perkemahan. Orang asing harus percaya kepada Allah Israel untuk bisa masuk di tengah-tengah perkemahan. Di luar perkemahan mereka mati oleh ganasnya padang gurun. Di luar perkemahan mereka tidak akan mengalami kehangatan tiang api di waktu malam dan perteduhan di waktu siang dalam tiang awan. Jika kita orang Israel rohani perjanjian baru atau masa kini, hidup dalam persekutuan itulah identitas kita tanpa bangunan gedung gereja. Karena kehidupan iman adalah kehidupan di tengah-tengah persekutuan anak-anak Allah yang tidak dibatasi gedung gereja. Begitu juga dengan doa. Doa itu nafas hidup orang percaya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Pasti ingin senantiasa berhubungan dengan Bapa karena itulah sumber nafasnya. Bagaimana mungkin berkata jika saya berdoa, saya baru dapat nafas dari Allah? Bukankah karena diberikan nafas terlebih dulu oleh Allah, nafas hidup baru diberikan oleh Bapa, maka kita dapat berhubungan dengan Dia yang hidup? Oleh sebab itu setiap orang Kristen pasti berdoa pribadi dan berdoa bersama anak-anak Allah. Setiap orang Kristen memberikan dirinya ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan orang percaya. Memberikan kembali milik Allah dalam bentuk perpuluhan dan persembahan. Jika ada orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa jika saya memberikan maka saya masuk surga, betapa beratnya kehidupan iman demikian. Setiap rupiah yang diberikan adalah beban dan melelahkan. Dan melihat hidupnya akan selalu berkekurangan. Tetapi jika ia menghidupi apa yang dikatakan firman Allah, apa adanya. Yaitu hidupku milik Allah. Pekerjaanku milik Allah. Bisnisku milik Kristus. Maka adalah kesukacitaan mengembalikan apa yang adalah milik Allah. Seluruh hidup ini. Perhatikan Imamat 12 ayat 6. Lihatlah, jika orang itu kaya, maka ia akan membawa lembu. Karena begitulah firman Allah dan ia tidak akan kurangi itu. Dan sukacita ia memberikan itu. Yusuf dan Maria hanya dapat memberikan sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Mengapa? Karena begitulah kemampuan ekonomi mereka. Mereka tidak menambahkan, mereka tidak mengurangi. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka rumah tangga yang muda dan masih bergumul dengan ekonomi mereka. Dan mereka berikan apa yang sesuai dengan firman Allah. Jika Allah berikan karunia A kepada Anda dan saya, berikan itu kepada Allah. Jika Allah berikan karunia B, berikan itu kepada Allah.
Jika Allah berikan jumlah sekian, berikan sesuai dengan firman Allah. Betapa sukacita memiliki pandangan bahwa Alkitab saja cukup. Dan masih banyak lagi contoh Alkitab yang ditambahkan dan dikurangi dalam praktek hidup sehari-hari, sehingga yang ditimbulkan beban berat dalam kehidupan Kristen, bukan joy in Christ. Perhatikan selama tahun 2020. Kehidupan iman seperti apakah yang sedang kita hidupi? Sederhana sesuai firman Allah, atau kita tambah-tambahi atau kurang-kurangi sehingga kehidupan Kristen seperti beban berat yang melelahkan, kehidupan yang penuh dengan sungut-sungut, keluh kesah. Jangan jadi orang lain, jadilah Anda seperti yang Kristus bentuk. Jangan tambahi dan kurangi firman Allah. Itu namanya hidup sederhana di dalam iman. Hidup apa adanya kata firman Allah. Dengan diterangi oleh Allah Roh Kudus, Ia membuat kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita tanpa beban berat. Nah, saat kehidupan Kristen itu tidak sederhana lagi. Kita melihat kehidupan iman itu memberatkan. Tetapi saat hidup kita sederhana atau sesuai apa kata Alkitab, betapa sukacitanya hidup ini. Hidupilah hidup iman tanpa beban. Bukankah hidup yang berpusat pada Kristus, kita mengalami janji seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tidak membalikkannya. Kau jadi orang Kristen, hidupku semakin banyak beban. Tetapi hidup bersama Kristus menjadikan hidup kita ini berbagi beban dengan Allah. Allah berjalan bersama kita. Allah yang Immanuel itu bersama dengan kita. Dan betapa sukacitanya hidup ini. Karena kita tidak menjalani sendiri, tapi bersama dengan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi inilah apa yang dikatakan joy in Christ. Apa yang ada di dalam sukacita dalam Kristus. Yang pertama, ketaatan pada Allah dan firman-Nya. Yang kedua, hidup dalam pengudusan dari Allah. Dan yang ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Iman yang sesuai dengan apa kata Alkitab. Bukan kata orang, bukan kata A, bukan kata B. Tetapi kata Alkitab sesuai penerangan Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, betapa kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Engkau mengambil beban hidup kami. Dan kami tidak lagi hidup di dalam beban berat kehidupan. Tetapi hidup di dalam kelegaan yang daripadamu Tuhan. Karena Engkau mengangkat beban kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesukacitaan dalam Engkau. Ajar kami Tuhan, biarlah kami berpegang pada firman Allah. Di dalam kesukacitaan kami tetap hidup dalam ketaatan, kami tetap hidup di dalam pengudusan, tetap berfokus kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami hidup sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.